Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat podcast, kabarnya gimana nih? Baik atau enggak? Nah, hari ini nih kita lagi mau bincang-bincang santai mengenai buku yang dirancang, ditulis oleh para penulis kita nih yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini, yaitu dari mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas Pamulang. Nah, luar biasa sekali bukan? Nah, sekarang itu kita ada 6 sesi ya sahabat semuanya. Nah, yang pertama itu kita lagi ada di sesi 4, bab 4 mengenai anggaran buku dari laundry, dari anggaran laundry ya. Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Levia Jeramawati. Nah, selanjutnya ini ada para narasumber kita, dipersilakan untuk memperkenalkan diri satu persatu. Baik, saya Rina Aulia. Saya Sabrina Nursyahbani Putri. Saya Pepe Handrayani. Saya Rizky Tiani Putri. Saya Riko. Oke, baik ya, kita mulai acaranya. Untuk pertama ini, saya mau tanya nih, bagaimana cara kalian menulis buku ini? Caranya yaitu kita mencari usaha laundry dulu. Terus kita mewawancara pemilik laundry tersebut. Lalu mengutarakan isinya untuk ditulis di bukunya. Untuk pengalamannya, tidak semua pengusaha laundry yang kita datang itu mau diwawancara karena dia katanya tidak bisa menyebutkan nominal modal awalnya. Jadi kita mencari yang mau sampai akhirnya ada anggaran modal yang dia sebutkan. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan kedua. Di dalam buku itu kan pasti ada Turnitinnya ya, Turnitin atau plagiasi. Nah, itu berapa persen dan gimana cara ngatasin Turnitin yang berlebih gitu? Oke, di sini kami mempunyai cek plagiasi dan Turnitinnya itu di bawah 20%. Nah, caranya itu kita mencari tahu terlebih dahulu sumber-sumbernya dan kemudian kita olah kata-katanya dengan mungkin menggunakan bahasa kita sendiri. Setelah itu kita cek kembali, jikalau masih di atas 20%, kita ubah kembali kata-kata tersebut atau isi tersebut menggunakan bahasa kita kembali dan cek kembali. Setelah itu jika udah di bawah 20% maka sudah dikatakan bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya itu yaitu mengenai isi buku. Isi bukunya itu apa aja isi bukunya? Boleh tolong dijelasin isi buku, tujuan, lalu dijelasin secara lengkapnya juga tuh isi dari buku tersebut. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya narasumber pertama, perkenalkan, nama saya Rina Aulia. Judul buku yang saya tulis yaitu Pentingnya Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen. Isinya yaitu usaha laundry adalah salah satu bisnis rumahan yang menjanjikan, apalagi untuk mereka yang tinggal di lingkungan kos, sekolah, ataupun pesantren. Dengan adanya usaha laundry, kita jadi bisa menghemat waktu. Apalagi dengan dilengkapi bahan pembersih yang berkualitas sehingga pakaian menjadi tidak mudah kusut, lembut serta wangi tahan lama dibandingkan mencuci sendiri. Jadi sebelum memulai usaha laundry, kita harus terlebih dahulu mengetahui aspek-aspeknya, seperti belajar mengenal laundry, mengetahui chemical yang akan digunakan sesuai dengan bahan pakaian yang akan dicuci, mengetahui jenis pakaiannya, mengetahui takaran air yang cukup dalam proses pencucian tersebut. Jadi, usaha ini akan cukup menguntungkan karena mudah diakses oleh target pasar. Dari usaha ini, mahasiswa dan karyawan yang tidak memiliki banyak waktu luang sangat cocok untuk mencuci dan menyetrika baju. Mereka dapat menghemat waktu dan energi yang seharusnya dihabiskan untuk mencuci dan mengeringkan baju tersebut. Dalam beberapa jam, pakaian kotor mereka akan bersih dan siap untuk digunakan. Dan tujuannya yaitu mengetahui cara menentukan anggaran modal dan usaha, yaitu pengeluaran modal dan memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Terima kasih. Baik, hasil wawancara yang saya lakukan dengan pengusaha laundry di daerah Lego, untuk modal awal yang dikeluarkan yaitu sebesar kurang lebih 9 juta rupiah. Asumsi pendapatan per bulan, misalnya orderan per hari mendapatkan 40 kg dengan harga per kilo harga Rp55.000. Maka keuntungan yang didapatkan setiap bulannya yaitu 6 juta per bulan. Terima kasih. Lanjutkan dari narasumber yang pertama, saya narasumber kedua yaitu saya Sabrina Nursyahbani Putri. Saya akan
membacakan judulnya itu menggapai mimpi perencanaan anggaran modal dalam kisah sukses Laundry. Dari hasil wawancara yang saya wawancara di daerah Ciputat, hasil dari modal pertamanya yaitu kurang lebih 20.500.000 itu ada mesin cuci, mesin pengering, setrika uap, sewa tempat dan perlengkapan lainnya seperti hanger baju, rak baju dan lain-lain. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui cara menentukan anggaran modal usaha, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran operasional. Dan pemilik tersebut mengatakan penganggaran modal yang baik adalah kunci keberhasilan dari bisnisnya. Pertama kali usaha laundry dibuka sangat sepi. Pemiliknya mengatakan menghadapi hari-hari ketika tidak ada pelanggan datang. Namun dia tidak menyerah. Dia selalu mencoba mempromosikan melalui teman-temannya, melalui banner-banner iklan. Terus tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang pasti mengenal usahanya. Memang sudah ada pelanggan tetap, tapi tidak ada yang kayak misalkan setiap harinya tuh paling sedikit 5 atau apa kan, kalau misalkan ramai itu kayak pasti banyak orderan yang datang gitu kan. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, laundry ini memberikan keuntungan yang begitu pesat yang telah diimajinasikan oleh pemiliknya tersebut selama ini. Terima kasih. Baik, saya Pipi Hendrayani sebagai narasumber yang ketiga dengan judul buku memulai usaha laundry di rumah dengan anggaran yang minim. Tujuan saya menulis buku ini adalah memberikan contoh anggaran bagi calon pengusaha yang ingin memulai usaha laundry di rumah dengan anggaran yang minim. Di buku ini ada yang namanya tujuan memulai usaha laundry, mengapa harus laundry, lalu besarnya anggaran membuka usaha laundry. Nah, di sini dijelaskan untuk usaha laundry ini, memulai usaha laundry ini dengan modal 13.500.000 dengan besarnya anggaran membuka usaha laundry rumahan menggunakan paket usaha laundry yang di dalamnya sudah ada mesin cuci, dryer atau pengering, lalu deterjen cair dan alat setrika. Bagi pengusaha yang akan memulai usaha laundry, usaha ini, nah bagi sahabat yang ingin memulai usaha laundry ini bisa menggunakan paket usaha karena paket usaha laundry ini memiliki banyak peluang yang besar. Nah, di buku ini juga dijelaskan pemasaran efektif melalui media online dan dampak positif dan negatif usaha laundry bagi masyarakat sekitar, dan juga pencegahan dan pengolahan dampak negatif usaha laundry tersebut. Oke, saya adalah narasumber keempat. Perkenalkan, nama saya Rizky Tiani Putri. Di sini saya akan membahas judul tentang mudahnya usaha laundry membuat anggaran karena mendapatkan omset yang besar. Hasil dari saya mewawancari usaha laundry tersebut yaitu pertama, ia mendapatkan pendapatan yang sangat rendah, yaitu sebesar sekitar hanya 5 juta. Nah, setelah itu ia memasarkan usahanya melalui media. Dan tujuannya saya menulis ini untuk mengetahui bagaimana cara strategi pengusaha untuk memasarkan produknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pertama, menggunakan strategi terapan atau strategi geomarketing. Tentukan jangkauan audiens, memanfaatkan Google Maps, mengoptimalkan konten untuk audiens. Strategi word of mouth, menambahkan layanan usaha jasa laundry dengan baik. Setelah itu, di sini selain menghitung anggaran modal yang tadi sudah dibahas, di sini juga harus mengestimasikan hasil pendapatannya, yaitu membuat anggaran kas. Pertama, kita harus membuat anggaran kas masuknya
sebesar 20 juta dan kita harus mencatat pemasukan dari penghasilan per harinya. Setelah itu mengetahui kelebihan dan kekurangan pada saldo anggaran kas dengan modal, pendapatan dan beban biaya lainnya, faktor yang mempengaruhi penghasilan, anggaran, perubahan aktivitas tetap, dan adanya anggaran pembelian bahan baku. Baiklah, saya narasumber kelima. Kenalkan, nama saya Riko. Di sini saya akan membahas tema yaitu perencanaan kebutuhan anggaran bahan baku pada jasa laundry. Tujuan yaitu untuk mengetahui kebutuhan bahan baku dan cara membuat anggaran bahan baku untuk pengusaha laundry. Berdasarkan pendapatan dari Ibu Fauzi, segmen pasar yang dituju terdiri dari kelompok pelanggan. Ada target market pada laundry Ibu Fauzi. Adalah masyarakat daerah Kayaja, Muria Selatan, Jakarta Barat. Penghasilan yang didapat dari usaha jasa laundry Ibu Fauzi sebesar 150 kg per hari dengan total penghasilan 825.000 per hari. Berarti harga jual laundry kepada konsumen sebesar 5.500 per kilo. Untuk itu kita harus realitas bahwa selama beberapa bulan belum tentu penghasilan laundry Ibu Fauzi mendapatkan 150 per hari. Dalam pembuatan anggaran bahan baku, ada satu anggaran kebutuhan bahan baku, kedua ada anggaran pembelian bahan baku, ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, keempat anggaran biaya bahan baku. Biasa sekali ya untuk pembahasannya, dan ini bisa jadi inspirasi untuk para pengusaha yang mau membuat usaha laundry, dan sudah dijelaskan juga untuk anggarannya secara lengkap. Nah, pertanyaan selanjutnya itu saya mau tanya nih ya untuk para narasumber yang cantik dan ganteng ini, apa nama kalian semua itu akan dicantumkan di dalam buku ini? Iya. Pertanyaan selanjutnya itu yaitu siapa yang memberi ide gagasan untuk membuat buku ini? Dari dosen kami, dosen budgeting, Bapak Dr. Mutawali. Yang terakhir yang akan saya ajukan kepada para narasumber itu, buku ini model penerbitannya apakah dari kampus atau dari mana? Nah, buku ini terbit dari penerbit buku resmi yang terdaftar di IKAPI ber-ISBN. Luar biasa sekali ya untuk pembahasan dari awal sampai akhirnya, itu menarik sekali ya. Nah, ini tuh bisa jadi inspirasi untuk para penulis juga nih, biar bisa jadi penulis kayak kakak-kakak cantik ini dan ganteng ini ya. Sangat luar biasa kuliah, tapi juga menulis juga gitu loh. Keren gak sih? Keren banget dong. Nah, oke sahabat podcast, jika kalian tertarik nih untuk mempelajari anggaran laundry ini, bisa order di kontak person di bawah ini. Oke, terima kasih untuk sahabat podcast yang telah meluangkan waktu untuk menonton bincang-bincang santai ini dengan narasumber yang sangat hebat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk para sahabat podcast semuanya. Saya moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.